Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekarang lagi rame dengan yang namanya terorisme. Bahkan dari dahulu, dari semenjak bom Bali, bom Surabaya dan semacamnya. Dan sekarang ini bom Makassar dan penyerangan di kantor Mabes Polri di Jakarta. Oke, yang akan kita bahas di sini adalah apakah Islam adalah agama teroris? Kenapa banyak teroris itu yang kita lihat di media yang kita lihat kebanyakan dari mereka mempunyai daripada pakaian yang islami, memakai pakaian yang islami, dan juga nama mereka Abu ini, Al ini, dan semacamnya, yang kita identik kata-kata tersebut, pakaian tersebut itu dengan Islam. Jadi kenapa kok banyak sekali sih teroris yang beragama Islam? Walaupun banyak juga yang selain Islam, tetapi yang sekarang lagi rame-rame itu tentang Islam. Apakah betul di dalam Islam itu mengajarkan terorisme? Apakah betul Islam mengajarkan bom bunuh diri? Apakah betul Islam mengajarkan tentang kerusuhan? Nah, kita bahas terlebih dahulu. Terorisme itu apa? Terorisme itu adalah kurang lebihnya adalah suatu bentuk kegiatan ataupun kerusakan, dan dampak daripada terorisme itu menyebabkan orang merasa terteror akan aksi tersebut. Walaupun misalkan ini hanya di satu tempat, kejadian teror ini ada di satu tempat, tetapi se-Indonesia bahkan sedunia itu merasa terteror, ketakutan dengan aksi tersebut. Itulah daripada terorisme. Jadi kalau kita takut karena misalkan ada aksi terorisme, jadi kita tidak leluasa mengapa-ngapain, berarti itu kita sudah mendapatkan dampak daripada terorisme, sudah terkena daripada berdampak daripada terorisme. Oke, itu dari kata terorisme. Sekarang kita bandingkan di dalam Islam. Kita udah tahu nih terorisme itu seperti itu. Sekarang kita bandingkan dengan di Islam. Islam di dalam video sebelum-sebelumnya saya sudah menjelaskan atau sudah memberitahu apa itu Islam. Islam itu adalah dari kata salimah. Jadi damai, selamat orang yang masuk Islam tersebut. Jadi Rasul pernah ditanya, mal muslim, siapakah orang muslim tersebut? Rasul menjawab, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, atau man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Jadi Rasul ditanya, siapakah seorang muslim tersebut? Orang yang beragama Islam itu seperti apa? Muslim itu seperti apa? Maka Rasul menjawab, adalah orang yang selamat. Siapa yang selamat? An-nas atau al-muslimun. Pada manusia pada umumnya, itu min lisanihi, daripada lisannya, mulutnya, ucapannya, wa yadihi, dan juga tangannya. Jadi orang muslim tersebut, orang yang beragama Islam, itu orang lain merasa selamat daripada lisannya dan juga tangannya. Artinya apa? Dia tidak mencaci orang, tidak mengatai orang, tidak dan semacamnya, tidak menghina-hinakan orang, dan juga apa? Orang lain itu selamat dari yadihi, daripada tangannya. Artinya orang Islam itu enggak ada yang namanya kekerasan, nggak ada yang namanya kerusuhan dan semacamnya. Nah, itu daripada kata muslim sendiri yang diriwayatkan di dalam hadis. Dari aksi terorisme ini, definisi seorang muslim itu nggak sesuai daripada aksi terorisme ini. Dan juga dampak daripada terorisme ini tadi apa? Mengakibatkan ketakutan pada umum, pada masyarakat umum. Oke. Jadi mungkin tujuan mereka jadi mereka mengebom
mengebom misalkan di suatu tempat maksiat, sebagai contohnya, mengebom di suatu tempat maksiat, itu terjadi pemboman di situ dan akhirnya orang takut buat masuk ke tempat maksiat itu maupun tempat maksiat yang lain karena takut akan terjadi aksi yang sama terhadap tempat maksiat yang lain tersebut, yaitu pengeboman. Jadi akhirnya mereka itu tidak maksiat. Nah, itu mungkin itu cuman disclaimer, ini hanya pemikiran saya, mungkin seperti itu. Jadi ini udah tidak sesuai. Kita sholat, kita niat, kita puasa, kita ibadah, kita zakat, itu pasti di akhir daripada niat kita membaca lillahi ta'ala, ataupun di dalam hati kita bilang lillahi ta'ala. Arti lillahi ta'ala apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidup, matiku, ibadahku itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah Tuhan semesta alam. Jadi kalau misalkan dia meninggalkan maksiat bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia malah bukannya keluar daripada maksiat, akhirnya dampak daripada dia akhirnya membenci muslim, menjadikan muslim sebagai pandangan, wah inilah terorisme, terjadilah Islamophobia dan semacamnya. Itu dampaknya. Dan juga dampak daripada terorisme ini adalah kehancuran. Balik lagi, tidak sesuai dengan apa definisi muslim tersebut. Di definisi muslim, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, itu orang yang selamat orang lain daripada lisannya dan tangannya, udah nggak sesuai. Syekh Mutawalli Asy'arawi. Syekh Mutawalli Asy'arawi ini adalah seorang ulama besar di Mesir pada abad ke-20, tahun 1900-an kemarin. Itu ulama besar ada di Mesir, itu namanya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Suatu saat Syekh Mutawalli Asy'arawi ini didatangi oleh seseorang yang ekstrim. Seseorang yang ekstrim datang kepada Syekh Mutawalli untuk berargumen kepada Syekh Mutawalli Asy'arawi. Jadi orang tersebut itu melakukan pembombardiran, penghancuran terhadap seluruh daripada tempat-tempat maksiat. Bahkan bukan hanya tempatnya, orang yang lagi maksiat pun dibom, dibunuh sama mereka. Syekh Mutawalli Asy'arawi bertanya kepada orang tersebut, kira-kira orang yang engkau bom, orang yang engkau bunuh, di dalam keadaan dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam keadaan dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira dia mati itu masuk surga apa masuk neraka? Orang tersebut bilang, jelas orang tersebut mati dalam keadaan maksiat, matinya su'ul khotimah, masuk dalam neraka. Oke, Syekh Mutawalli Asy'arawi kembali lagi bertanya, tugas syaitan memasukkan manusia ke dalam surga apa memasukkan manusia ke dalam neraka? Jelas tugas syaitan memasukkan manusia sebanyak-banyaknya ke dalam neraka. Nah, kamu berarti dengan setan sama, nggak ada bedanya. Bahkan lebih hebatan kamu. Setan memasukkan manusia ke dalam neraka, dia butuh proses. Dibikin orang itu maksiat, lupa kepada Allah, dan akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah, baru masuk neraka. Sedangkan kamu, orang dalam keadaan maksiat, kamu bom, kamu tembaki, kamu bunuh pada saat itu juga, langsung masuk neraka. Lebih hebatan kamu daripada syaitan. Itu jawaban daripada Syekh Mutawalli Asy'arawi. Dan mereka yang mati daripada golongan terorisme, yang teroris yang mati tersebut dalam keadaan bom bunuh diri, terus dia mati, dia mendapatkan surga, mendapatkan 72 bidadari. Apakah betul itu? Apakah betul masuk surga dengan cara instan, dengan membom diri dia sendiri? Jelas Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kita jawab dengan satu contoh saja. Kita tahu siapa panglima perang di zaman Rasulullah SAW yang sangat dibanggakan oleh Rasulullah. Itu adalah Sayyidina Khalid bin Walid. Bahkan disebut juga Asadullah, singanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalid bin Walid ini seorang panglima perang kebanggaan Rasulullah yang menginginkan mati syahid. Tetapi akhir hayatnya Sayyidina Khalid bin Walid ini, itu dia itu tidak mati di dalam medan perang, melainkan mati karena sakit. Bahkan banyak bekas panah, puluhan panah yang ada di tubuhnya, tetapi dia tidak mati di dalam medan perang, tetapi
meninggalnya Sayyidina Khalid bin Walid ini karena sakit. Itu contoh orang yang ingin mati syahid harus berjuang terlebih dahulu, dan juga berjuang yang sesuai dengan aturan-aturan Islam. Inti daripada konten ini adalah membantah daripada stigma ataupun pemikiran-pemikiran yang menganggap Islam itu rusuh, terorisme, Islam itu dan semacamnya yang kita lihat banyak di media. Islam itu seperti ini, Islam itu seperti ini. Kita tahu semua agama itu baik, semua agama itu mengajarkan kebaikan, tetapi kok banyak di media-media, oh Islam terorisme dan semacamnya, terorisme ini beragama Islam, Islam yang kental dan semacamnya. Akhirnya kita jadi bingung, apakah Islam ini agama yang baik? Nah, oke, di video kali ini saya bantah itu semua, bahwa Islam itu nggak pernah mengajarkan terorisme dan semacamnya. Jadi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.